Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. الحمد لله atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, begitu pula kesempatan, begitu pula keamanan, ketenangan. Lain halnya dengan sebagian saudara-saudara kita di beberapa tempat yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa musibah dan bencana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka bagi kaum muslimin yang tertimpa musibah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada keluarga mereka atau orang-orang yang masih hidup. Berkenaan tentang musibah dan bencana ini, terdapat athar dari para salaf untuk kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersedekah untuk mereka yang tertimpa musibah, sebagaimana hanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengirim surat kepada kepala-kepala daerah untuk bersedekah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sayurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri,
sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Rabbmu tidak cukup bagimu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul huwal qadiru ala an yabatha alaikum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Katakanlah wahai Muhammad, Dialah Allah yang maha berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian atau dari bawah kalian, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir berkata, saat firman Allah Azza wa Jalla, Qul huwal qadiru ala an yabatha alaikum adaban min fawqikum, ini turun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, aku berlindung dengan wajahmu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan membaca au min tahti arjulikum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, aku berlindung dengan wajahmu. Diriwayatkan oleh Abu Syekh Al-Asbahani dari Mujahid tentang tafsir ayat ini. Qul huwal qadiru ala ayyabatha alaikum adaban min fawqikum. Maka beliau mengatakan, yaitu halilintar, hujan batu dan angin topan. Sedangkan wa min tahti arjulikum, gempa dan tanah longsor. Dari bawah kalian, yaitu maksudnya adalah gempa dan tanah longsor. Jadi jelaslah gempa yang terjadi pada masa-masa ini di beberapa tempat, termasuk ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan yang digunakan untuk menakut-nakuti hambanya. Semua yang terjadi di alam ini, yakni berupa gempa dan peristiwa lain yang menimbulkan bahaya bagi para hamba serta menimbulkan berbagai macam penderitaan, disebabkan oleh perbuatan syirik dan maksiat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Nikmat apapun yang kamu terima, maka itu dari Allah. Dan bencana apa saja yang menimpamu, maka itu karena kesalahan dirimu sendiri. Tentang umat-umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakullan akhadna bidzambih, faminhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man akhadnahu as-sayhah, wa minhum man khasafna bihi al-ard, wa minhum man aghraqna." Wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Maka wajib bagi setiap kaum muslimin yang mukallaf dan yang lainnya agar bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, konsisten di atas din,
agamanya serta waspada terhadap semua yang dilarang, yaitu berupa syirik dan maksiat, sehingga mereka selamat dari seluruh bahaya di dunia dan di akhirat. Serta Allah menolak semua adab dari mereka dan menganugerahkan kepada mereka segala jenis kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana kita telah sampai pada bab as-sidq. Qala Allah taala, beliau rahimahullah mengatakan, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala ta'ala was-sadiqina was-sadiqat. Wa qala ta'ala falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian beserta dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Dan Allah Ta'ala berfirman, was-sadiqina was-sadiqat, laki-laki yang benar dan wanita-wanita yang benar. Wa qala ta'ala falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Sekiranya mereka benar kepada Allah, maka itu kebaikan bagi mereka. As-sidqu ma'nahu mutabaqatul khabaril waqi'. Hadza fil asl. As-sidq maknanya adalah berita itu sesuai dengan kenyataan. Ini asal makna as-sidq. Ya, jadi makna as-sidq itu adalah berita itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan yang sebenarnya. Demikian hanya ketika seseorang itu memberitakan suatu berita dan berita itu sesuai dengan kenyataan, maka berita itu dikatakan berita yang benar. Iya. Kemudian apabila berita itu sesuai dengan kenyataan, maka berita itu dikatakan berita yang benar. Apabila berita itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka berita itu dikatakan berita dusta. Kalaulah as-sidq itu fil aqwal, fahuwa fil af'ali. Jadi bukan hanya benar di dalam ucapan, jujur di dalam ucapan, akan tetapi as-sidq itu juga adalah benar di dalam perbuatan. Jujur di dalam perbuatan, yaitu seseorang yang batinnya sesuai dengan lahiriahnya, atau lahiriahnya sesuai dengan batinnya.
yaitu tatkala dia melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Orang yang riya itu dikatakan orang yang tidak jujur, orang yang tidak benar. Kenapa? Karena dia menampakkan kepada orang-orang bahwasanya dia adalah orang yang rajin beribadah, ya. Akan tetapi pada hakikatnya dia adalah orang yang tidak rajin beribadah. Karena dia melakukan ibadah itu hanya karena ingin dilihat, hanya karena ingin dipuji. Orang yang musyrik tidak dikatakan orang yang jujur, bukan orang yang jujur. Kenapa? Karena dia menampakkan bahwasanya dia adalah orang yang bertauhid, sementara dia adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal munafiq, orang munafik bukan orang yang jujur, bukan orang yang benar, karena dia menampakkan keimanan dan menyembunyikan, ya, kekafiran. Jadi dia bukan orang yang beriman. Wal mubtadi, pelaku bid'ah, bukan orang yang jujur. Kenapa? Karena dia menampakkan bahwasanya dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia adalah orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-sidq itu adalah, ya, sesuai, berita itu sesuai dengan kenyataan. Dan ini adalah merupakan tanda orang yang beriman. Ya. Lawannya adalah dusta. Dan ini adalah merupakan tanda orang yang munafik. Kemudian di sini disebutkan ayat-ayat yang berkenaan tentang as-sidq. Firman Allah Ta'ala yang terdapat di dalam surat Taubah ayat yang ke-119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ayat ini turun setelah menceritakan 3 orang yang tidak ikut serta di dalam perang Tabuk. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang akan disebutkan haditsnya insyaallah. Ketiga orang ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk, kembali dari perang Tabuk, yang mana ketiga orang ini tidak ikut serta di dalam berperang bukan karena mereka punya uzur. Jadi mereka tidak punya uzur. Jadi mereka menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka tidak ikut serta di dalam perang Tabuk, ya, dan mereka tidak punya uzur. Jadi makna sedangkan orang-orang munafik itu, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Tabuk, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka beruzur, ya, menyampaikan uzur, dan mereka bersumpah bahwasanya mereka punya uzur berkenaan tentang mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah ayat yang ke-95 sampai 96, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun yahlifuna lakum litardaw anhum
fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Mereka akan bersumpah demi Allah kepada kalian apabila kalian kembali kepada mereka dan agar supaya kalian berpaling dari mereka. Fa'ridu anhum, maka berpalinglah dari mereka. Sesungguhnya mereka itu adalah orang yang kotor dan tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Mereka bersumpah kepada kalian agar supaya kalian berpaling dari mereka, dan apabila kalian berpaling dari mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap orang-orang yang fasik. Adapun ketiga orang itu, ya, mereka jujur, ya, tidak berdusta. Mereka menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang sebenarnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboikot mereka selama 50 malam. Ya. 50 malam. Hingga kemudian terasa sempit bagi mereka dunia ini. Ya. Bagaimana tidak sempit datang ke sahabat ini dicuekin, tidak diajak bicara, tidak dipeduli, ya. Ditinggalkan, dijauhi. Sempit terasa dunia ini. Kalau kita tidak ada teman, wah. Berbeda kalau ya sekarang ini ya. Banyak ya orang-orang yang suka menyendiri tapi bersamanya HP. Ya. Anak-anak biasa sini saya dapati main game di masjid ini. Ya. Saya harap ya pengurus masjid ya perhatikan ya, di dalam masjid main game ya. Lalu kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang taubat mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama dengan orang-orang yang jujur, jangan bersama dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang pendusta. Allah taala berfirman was-sadiqina was-sadiqat. Ya, ini adalah merupakan penggalang ayat dari ayat yang panjang yang Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan di dalam surah Al-Ahzab, yaitu innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala was-sadiqina was-sadiqat, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi sesungguhnya orang-orang Islam dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan, dan ya orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan, sampai pada firman Allah, dan orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan perempuan, sampai pada firman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan dari kalangan wanita. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Sekiranya mereka benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu kebaikan bagi mereka. Jadi, ya, tatkala mereka bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka itu kebaikan bagi mereka. Akan tetapi orang-orang munafik, mereka bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan. Jadi mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan ya kekafiran di dalam hati mereka. Dan mereka bermuamalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedustaan dan menampakkan ya bahwasanya mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan Allah Ta'ala berfirman, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang jujur atas kejujuran mereka dan mengazab orang-orang munafik apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengazab mereka ataukah Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menerima taubat mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya kejujuran itu memiliki kedudukan yang agung dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa berlaku jujur, ya. Dan jangan pernah kita menyembunyikan, ya, kekafiran di dalam, ya, diri kita dan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Katsirun minan nas idza hudditha an syai'in falahu wa kana la yudra fa'alahu am la. Karena kebanyakan orang ketika disampaikan kepada mereka suatu perkara, maka dia mengatakan saya akan mengerjakannya. Akan tetapi kita tidak tahu apakah dia mengerjakannya atau tidak. Jadi hendaklah kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hendaklah kita membiasakan untuk berlaku jujur. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innal kadhiba wa innar rajul la yasduq hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan." Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajul la yakdzib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Sesungguhnya kejujuran itu akan menuntun kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu akan menuntun masuk ke dalam surga. Dan seseorang itu senantiasa berlaku jujur hingga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Demikian hanya juga kalau kita membiasakan berbohong. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu menuntun kita kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya perbuatan dosa itu akan menuntun masuk ke dalam neraka. Wa innar rajul la yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan seseorang itu ketika dia membiasakan dirinya untuk berdusta, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Sehingga para malaikatnya itu mencap dia adalah sebagai pendusta dan orang-orang pun akan mencapnya sebagai pendusta. Jadi adapun hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu yaitu kisah tentang ketidakikutsertaannya di dalam perang Tabuk, yang mana perang Tabuk itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Romawi yang mana mereka itu beragama Nasrani. Tatkala sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka mengumpulkan pasukan untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk memerangi mereka, lalu kemudian tinggal di Tabuk selama 20 malam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di Tabuk selama 20 malam. Akan tetapi tidak nampak musuh itu. Tidak muncul musuh itu. Orang-orang Romawi, bangsa Romawi tidak muncul. Yang mana perang Tabuk ini yaitu pada hari-hari yang panas. Hari-hari yang panas. Ketika buah-buahan itu ketika pohon-pohon itu berbuah. Ketika pohon-pohon itu tumbuh subur, kemudian buah-buahan itu lebat,
Ya. Demikian hanya rutab, kurma basah, ya. Jadi kalau kurma itu justru di musim panas itu banyak mengeluarkan buah. Kalau di musim dingin, ya kurang buahnya. Ya. Jadi kurang buahnya. Ya. Sedangkan di musim panas itu banyak buahnya. Nah, kondisi seperti ini, ya, orang-orang munafik ini lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Maka mereka tidak ikut serta di dalam perang Tabuk ini. Ya, mereka tidak ikut serta di dalam perang Tabuk. Adapun orang-orang yang beriman, yang ikhlas, yang tulus, maka mereka keluar bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak melemahkan tekad mereka, semangat mereka untuk berjihad meskipun harus meninggalkan, ya, kenikmatan dunia. Meskipun harus meninggalkan kenikmatan dunia. Ya. Adapun Ka'ab bin Malik, ya, kecuali Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau tidak ikut serta di dalam perang Tabuk dan beliau tidak mempunyai uzur. Ya. Dan beliau termasuk orang yang beriman, beliau termasuk orang yang ikhlas, di mana beliau tidak pernah tidak ikut serta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali ini perang Tabuk dan juga perang Badar. Ya, beliau juga tidak ikut serta di dalam perang Badar. Jadi Ka'ab bin Malik juga tidak ikut serta dalam perang Badar. Akan tetapi perang-perang yang lainnya, ya, beliau ikuti. Hanya beliau tidak mengikuti perang Tabuk dan juga tidak mengikuti perang Badar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah pada saat perang Badar itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud untuk berperang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud untuk berperang. Beliau keluar dari Madinah dan bersama beliau 300 orang lebih. Lebih dari 300 orang. Mereka hendak menghadang kafilah, rombongan, ya, Abu Sufyan yang datang dari Syam, yang melewati Madinah, ya, mau ke Makkah, ya, dan dia melewati Madinah, ya, membawa barang dagangan, ya. Jadi mereka tidak ada untuk berperang, ya, tidak ada niat untuk berperang, hanya ingin menghadang, ya, rombongan Abu Sufyan. Dan mengambil, ya, apa yang mereka tinggalkan dahulu ketika di Makkah. Apa yang menjadi hak mereka ketika di Makkah. Ya. Jadi tidak ada maksud untuk berperang. Akan tetapi hanya ingin mengambil hak mereka yang mereka tinggalkan di Makkah. Yang mereka ambil, orang-orang musyrik itu, orang kafir Makkah itu mengambil, ya, harta mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan sahabatnya kurang lebih 300 orang, ya, 70 ekor unta dan 2 ekor kuda, ya, sedikit sekali. Dan tidak ada persiapan untuk berperang, dan demikian hanya juga jumlah mereka sedikit, ya, jumlah mereka sedikit. Akan tetapi, ya, qadarallah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan musuh. Ya. Yaitu ketika Abu Sufyan mendengar berita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, bersama dengan sahabat-sahabatnya untuk mengambil, ya, unta-unta mereka, unta-untanya, ya, yang dibawa oleh Abu Sufyan, maka lalu kemudian Abu Sufyan itu mencari jalan lain, ya,
mencari jalan lain dan mengutus utusan ke Makkah meminta bala bantuan. Maka lalu kemudian orang-orang kafir Quraisy di Makkah itu mengumpulkan pasukan dan bersama pasukan itu pembesar-pembesar, petinggi-petinggi Quraisy, para bangsawan, yang jumlah mereka 900 sampai 1000 orang. Jadi jumlah mereka 900 sampai 1000 orang. Maka lalu kemudian mereka keluar dengan menyombongkan diri, meskipun sudah ada berita bahwasanya Abu Sufyan sudah selamat dan apa yang mereka bawa tidak diambil oleh kaum muslimin. Tapi mereka tetap ngotot. Mereka tetap ngotot untuk keluar, untuk berangkat ke Badar. Abu Jahal sampai mengatakan, kita tidak akan kembali sampai kita mendatangi Badar, dan kita akan tinggal di sana selama 3 hari. Kita akan makan-makan, kita akan minum-minum, kita akan berpesta pora, agar supaya orang-orang Arab itu mendengar tentang kita, segan kepada kita. Jadi dia mengucapkannya dengan kesombongan. Walakin alhamdulillah, orang-orang Arab memperbincangkan tentang apa? Bukan tentang kemenangan mereka, akan tetapi justru tentang kekalahan mereka. Jadi justru orang-orang Arab memperbincangkan tentang kekalahan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba." Sesungguhnya aku bersama dengan kalian, maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Saya akan menancapkan ke dalam hati orang-orang kafir itu ketakutan. Jadi perhatikan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dan menancapkan ke dalam hati orang-orang kafir itu ketakutan. Jadi orang-orang yang beriman itu menjadi teguh. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadribu fawqal anaqi wadribu minhum kull banan." Pukullah di atas leher-leher mereka, dan pukullah tiap-tiap jari-jari mereka. Jadi tiap-tiap persendian mereka jadi terpotong-potong. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus pasukan yang mereka tidak lihat. Mereka tidak memukul orang kafir itu, tiba-tiba tersungkur, jatuh orang kafir itu. Tiba-tiba mati. Belum dipukul, mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat untuk membantu kaum muslimin. Jadi mereka berhasil membunuh 70 orang dan menahan 70 orang. Dan yang terbunuh itu bukan orang-orang bawahan mereka, bukan orang-orang bawah, akan tetapi petinggi-petinggi mereka. Tokoh-tokoh Quraisy, bangsawan. Termasuk yang yang terbunuh itu adalah Abu Jahal. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada nabinya, dan hari itu dinamakan Yaumul Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Jadi hari Badar itu dinamakan Yaumul Furqan, hari pemisah. Yaitu hari bertemunya dua kelompok, yaitu antara kaum muslimin dan orang kafir.
Jadi pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memecah belah atau memisahkan antara yang hak dan yang batil. Jadi perhatikanlah bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang besar. Jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang besar. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Betapa banyak golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang besar, golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berkecil hati dengan jumlah yang kecil atau jumlah yang sedikit. Sebagaimana halnya juga sedikitnya orang-orang yang mengikuti kebenaran, sedikitnya orang-orang yang mengikuti sunnah. Jadi Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memenangkan kalian, menolong kalian pada saat di Badar dalam keadaan kalian itu lemah. Dalam keadaan kalian lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Namun tatkala kaum muslimin itu menaklukkan kota Makkah, dan mereka keluar dengan jumlah yang besar, yaitu 12.000. Maka kaum muslimin ini merasa bangga dengan jumlah ini. Lalu kemudian di antara mereka ada yang berkata, lan naglibal yawm, setelah hari ini kita tidak akan kalah. Setelah hari ini kita tidak akan kalah. Namun Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka, karena mereka bangga dengan banyaknya jumlah mereka. Lan nuglibal yawm an qillati. Mereka mengatakan kita tidak akan kalah hari ini karena jumlah kita yang sedikit. Jadi mereka bangga dengan jumlah yang banyak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Dan di perang Hunain, di hari Hunain, tatkala kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak, yang mana jumlah kalian itu tidak mendatangkan manfaat sedikit pun juga. Lalu kemudian terasa sempitlah dunia bagi kalian. Lalu kemudian kalian lari ke belakang tunggal langgang. Berpaling ke belakang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi terkait dengan kisah Al-Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau tidak ikut serta di dalam perang Badar. Kenapa? Jadi beliau tidak ikut serta di dalam perang Badar karena ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bukan untuk berperang, tidak ada maksud untuk berperang. Jadi banyak sahabat yang tidak ikut di perang Badar. Jadi banyak sahabat yang tidak ikut di perang Badar. Berbeda dengan perang Tabuk. Berbeda dengan perang Tabuk. Karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menampakkan bahwasanya beliau akan keluar untuk berperang. Beliau akan keluar untuk berperang, untuk menyerang bangsa Romawi. Yang akan menyerang mereka. Di Badar orang-orang yang tidak ikut berperang diberikan uzur. Diberikan uzur. Ini di perang Tabuk tidak diberikan uzur. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memaafkannya hingga kemudian memboikot selama 50 malam.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyata-nyata mempersiapkan diri, mempersiapkan pasukan untuk berperang. Jadi orang yang tidak ikut pada saat itu, ya, adalah kebanyakan orang munafik. Kebanyakan orang munafik. Jadi pada perang Badar, sebagaimana halnya, sudah masuk itu belum? Sedikit dulu ya. Sebagaimana halnya Hatib bin Abi Balta'ah, dia mengirim surat ke Makkah. Dia mengirim surat ke Makkah melalui perantaraan seorang wanita. Jadi dia ingin memberitakan tentang, ya, kondisi atau keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang ada di Madinah. Dia ingin menyampaikan berita tersebut kepada orang-orang kafir Quraisy dengan perantaraan seorang wanita. Akan tetapi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berita berupa wahyu, ya, bahwasanya, ya, Hatib bin Abi Balta'ah ini mengirim surat ke Makkah melalui perantaraan seorang wanita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib, ya, dan ada salah seorang sahabat bersamanya, ya, lalu kemudian menyusul, ya, wanita tersebut, ya. Lalu kemudian mereka berhasil menyusul wanita tersebut di sebuah tempat yang dinamakan Raudatul Khaq. Lalu kemudian menahan wanita tersebut, ya. Dan, ya, Ali berkata, mana surat itu? Mana surat yang diberikan oleh Hatib bin Abi Balta'ah? Ya. Maka wanita tersebut mengatakan, tidak ada surat bersama saya. Tidak ada surat bersama saya. Maka, ya, mereka mengancam wanita tersebut. Kalau kamu berdusta, ya, kami akan buka pakaianmu. Kami akan buka bajumu. Iya. Maka tatkala, ya, wanita tersebut melihat bahwasanya sahabat ini, ya, sungguh-sungguh atau betul-betul, ya, tidak main-main, maka ia pun menyerahkan surat itu kepada sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi alhamdulillah surat itu tidak sampai kepada Quraisy. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum Hatib bin Abi Balta'ah. Maka lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hatib, kenapa engkau melakukan hal itu, wahai Hatib? Maka beliau beruzur. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, ala adrib unuqahu fa innahu qad nafaqa. Ya Rasulullah, izinkan saya akan memenggal kepalanya. Ya. Dia adalah munafik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, ya, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menjamin orang-orang yang ikut di perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah sesuka kalian karena sungguh aku telah mengampuni kalian. Jadi orang-orang yang ikut di perang Badar diampuni. Makanya Hatib bin Abi Balta'ah ini tidak diberikan hukuman. Iya. Karena kenapa? Dia ikut serta di dalam perang Badar. Iya. Berbeda tadi dengan Ka'ab bin Malik. Ia dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak ikut di dalam perang Tabuk dan juga dia tidak ikut di dalam perang perang Badar. Hanya saja perang Badar itu tidak ada maksud untuk berperang. Dari perang Tabuk ini ada maksud untuk berperang. Demikianlah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا